hadis arba'in bid'ah an ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallam man adasa bi amrina hada ma laisa minhu fa huwa raddun rawal Bukhari wa Muslim wa fi riwayatil Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha yang berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membuat hal baru dalam urusan agama kami yang bukan bagian darinya, maka amalannya tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan barang siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka akan ditolak, maka dia tertolak. Penjelasan Aisyah radhiyallahu anha diberi kunyah nama panggilan Ummul Mukminin karena status sebagai salah satu istri Nabi SAW. Seluruh istri Nabi SAW juga disebut dengan kunyah ini seperti yang Allah firmankan, wa azwajuhu ummahatuhum. Dia si istrinya adalah ibu-ibu mereka. Al-Ahzab ayat 6. Semua istri Nabi SAW adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu bagi kaum mukmin. Perkataan perawi Ummu Abdullah ini kunyah pertanyaan apakah Aisyah punya anak. Sebagian ulama menyebutkan Aisyah melahirkan tetapi keguguran dan tidak hidup. Yang lain menyebutkan bahwa Aisyah tidak memiliki anak dan tidak keguguran, namun disebut dengan kunyah ini karena nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Perkataan Aisyah, inilah nama Ummul Mukminin. Perawi hadis ini putri Abu Bakar As-Siddiq, dinikahi Nabi SAW dan usia 6 tahun dan baru digauli saat berusia 9 tahun. Ia banyak meriwayatkan ilmu dan fikih untuk umat dan tergolong wanita ahli hadis dan ahli fikih. Man hadasa fi amrina hada ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa membuat hal baru dalam urusan agama kami yang bukan bagian darinya, amalannya tertolak. Man syartiyah hadasa fi'il syarat dan jawab syaratnya adalah fa huwa raddun. Jawab syarat diberi huruf fa karena sebagian jumlah ismiyah. Jika jawab syaratnya berbentuk jumlah ismiyah maka wajib diberi huruf fa. Seperti disebutkan dalam bait berikut apa saja yang harus disertai huruf fa. Ismiyah talab yahu wa bihamidi wa bima wa qad wa bil tafisi. Jumlah ismiyah talbiyah isim jamin huruf maqad lan dan sin tanfis. Sabda rodu artinya tertolak. Rodu adalah masdar bermakna maf'ul karena masdar itu kadang bermakna fa'il dan terkadang bermakna maf'ul. Di antara masdar yang bermakna maf'ul terdapat dalam contoh firman Allah Subhanahu wa taala berikut, wa in kunna awlati hamli. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditolak itu sudah hamil, at-talaq ayat 6, makanya dikandung. Sabda, barang siapa membuat hal baru, yaitu membuat sesuatu yang tidak ada sebelumnya dalam urusan kami, yaitu dalam agama dan syariat kami, yang bukan bagian darinya, yaitu tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya, amalan tertolak. Yaitu amal itu dikembalikan pada si pelaku meskipun dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Al-Bayanah ayat 5. Dan firman-Nya, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Al-Imran ayat 85. Disebutkan di dalam riwayat Muslim, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan syariat urusan agama kami, amalan itu tertolak. Diriwayatkan ini lebih umum dibanding riwayat barang siapa membuat-buat hal baru dan seterusnya. Makna riwayat barang siapa melakukan suatu amalan apa saja, baik ibadah, muamalat, atau yang lain yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini merupakan salah satu dasar Islam, diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Al-An'am 153. Juga ayat lain yang telah kami sebut sebelumnya terkait dasar Islam yang agung ini. Fuqaha sepakat ibadah tidak sah ketika tidak memenuhi dua syarat, ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul SAW. Kewajiban mengikuti sunnah Rasul SAW didasarkan pada hadis ini dan ayat di atas. Intisari hadis 1. Larangan membuat hal-hal baru dalam agama Allah meskipun itu dilandasi niat baik dan hati tersentuh dan condong ke sana, karena perbuatan semacam ini termasuk amalan setan. Jika ada yang bertanya, misalnya, saya membuat hal baru yang dasarnya dari syariat, tetapi saya melakukan dalam bentuk dan tata cara tertentu yang tidak diajarkan dalam agama, apakah amalan ini tertolak? Jawab, jelas bertolak. Seperti ibadah zikir, akhlak-akhlak tertentu yang dibuat-buat oleh sebagian orang yang tidak sesuai dengan ajaran syariat adalah tertolak semuanya. Perlu diketahui, menguasai sunnah Rasulullah SAW tidak akan terwujud kecuali jika suatu amalan dikerjakan sesuai dengan syariat dan 6 hal: sebab, jenis, ukuran, tata cara, waktu, dan tempat. Jika amalan tidak sesuai dengan aturan syariat dan 6 kriteria ini, maka ia batil dan tertolak, karena ia dibuat-buat dalam agama Allah, padahal bukan bagian darinya. Pertama, amal harus sesuai dengan syariat dan sisi sebab. Misalnya seseorang mengerjakan suatu ibadah yang tidak disyariatkan Allah, contoh salat 2 rakaat setiap kali memasuki rumah, dan dijadikan amalan-amalan rutin. Amalan ini tertolak meskipun pada prinsipnya salat itu disyariatkan. Tetapi ketika dikaitkan dengan suatu sebab yang tidak sah menurut syariat, maka ia tertolak. Contoh lain, seseorang membuat hari raya atas kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Amalan ini tertolak karena dikaitkan dengan sebab yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kedua, amalan harus sesuai dengan syariat dari sisi jenis. Misalnya seseorang mengerjakan suatu ibadah yang jenisnya tidak disyariatkan, maka amalan ini tidak diterima. Contoh, berkurban dengan kuda. Amalan ini tertolak dan tidak diterima karena menyalahi aturan syariat dari sisi jenis ibadah kurban yang dilakukan, sebab kurban hanya berlaku untuk hewan ternak saja, yaitu unta, sapi, dan kambing. Lain persoalan jika menyembelih kuda untuk disedekahkan dagingnya, ini boleh. Kenapa penyembelihan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi hanya untuk disedekahkan dagingnya. Ketiga, amalan yang dilakukan harus sesuai aturan syariat dari sisi ukuran. Misalnya, seseorang mengerjakan suatu ibadah karena Allah Azza wa Jalla, namun dengan ukuran lebih dari yang disyariatkan, maka amalannya tertolak. Contoh, wudhu 4 kali, maksudnya membasuh setiap bagian wudhu sebanyak 4 kali. Basuhannya yang keempat tidak diterima karena melebihi ukuran yang telah ditentukan syariat, bahkan disebut dalam hadis Nabi
SAW wudhu 3 kali, kemudian bersabda, manjada ala dalika faqad asa'a wa ta'ada wa dolama. Barang siapa menambah lebih dari ini 3 kali, maka ia telah berbuat tidak baik, melanggar dan zalim. Keempat, amalan harus sesuai dengan aturan syariat dari sisi tata cara. Misalnya seseorang melakukan suatu amalan dengan maksud sebagai ibadah untuk Allah namun menyalahi tata cara syariat, maka amalannya tersebut tidak diterima dan tertolak. Contohnya sujud sebelum ruku. Salat seperti ini batil dan tertolak karena tidak sesuai dengan tata cara syariat. Begitu juga jika seseorang wudhu secara terbalik, membasuh kaki terlebih dahulu, kemudian kepala, tangan, dan wajah. Wudhu seperti ini batil karena menyalahi tata cara syariat. Kelima, amalan harus sesuai aturan syariat dari segi waktu. Misalnya seseorang salat sebelum tiba waktunya. Salat seperti ini tidak diterima karena dilakukan di luar waktu yang telah ditetapkan syariat. Misalnya seseorang menyembelih kurban terlebih dahulu sebelum salat Id. Amalan ini tidak diterima karena tidak sesuai dengan aturan waktu yang telah ditetapkan syariat. Misal seseorang i'tikaf di luar waktu meskipun amalannya tidak disyariatkan namun diperbolehkan sebab Nabi SAW mengakui i'tikaf yang dilakukan Umar bin Khattab di Masjidil Haram karena nazar. Misalnya ada yang menunda ibadah yang ada ketika waktunya hingga waktunya habis, seperti salat subuh setelah matahari terbit tanpa adanya uzur. Salatnya tidak diterima karena tidak sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Keenam, amalan yang dilakukan harus sesuai aturan syariat dari sisi tempat. Misalnya seseorang beriktikaf di selain masjid, di sekolah atau di rumah. I'tikaf seperti ini tidak sah karena tidak sesuai aturan syariat dan dari sisi tempat. I'tikaf tempatnya di masjid. Perhatikan keenam dasar ini dan terapkanlah. Contoh-contoh berikut ini secara umum merupakan gambaran amalan-amalan yang telah karena menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. 1. Berjual beli setelah adzan. Kedua, bagi orang yang wajib salat Jumat. Akad yang dilakukan ini batil karena menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Jika kasus ini yang terjadi, jual beli harus dibatalkan. Uang yang telah diserahkan harus dikembalikan lagi kepada si pembeli dan barang yang telah diambil harus diserahkan kembali kepada penjual. Untuk itu, saat Nabi SAW diberitakan ada satu kurma kualitas bagus ditukarkan dengan 2 kurma kualitas buruk, dan 2 kurma kualitas bagus ditukarkan dengan 3 kurma kualitas buruk. Beliau memerintahkan kembalikan kurma itu, yaitu kembalikan barang tersebut karena menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Nikah tanpa wali. Menikahi tanpa wali, pernikahan seperti ini batil karena beliau bersabda, tiada nikah tanpa wali. Jika suami menalak istri ketika haid, apakah talaknya berlaku? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Saat Imam Ahmad diberitakan bahwa tolak ketika haid tidak jatuh, ia mengatakan ini pendapat yang buruk. Seperti itulah pernyataan Imam Ahmad, imam panutan dalam hadis dan fikih, yang mengingkari pendapat tersebut. Fuqaha juga mengingkari pendapat yang tidak memberlakukan talak ketika haid. Menurut mereka, talak di masa haid berlaku dan dihitung 1 talak. Namun ada sebagian yang menyatakan tidak berlaku, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang jelas ini adalah masalah khilafiyah. Masalah ini sengaja saya sampaikan agar siapapun tidak sembarangan memberi fatwa talak tidak berlaku di masa haid. Bahkan penerapan hukum ini, talak di masa haid, tetap berlaku karena mereka sendiri yang memberlakukannya, seperti halnya Umar bin Khattab.
pemberlakuan talak 3 dengan 1 kali ucap, karena saat itu semua orang menerapkan ketentuan tersebut. Padahal talak 3 yang diucapkan dalam 1 kali ucapan terhitung sebagai talak 1 di masa Nabi SAW, Abu Bakar, dan 2 tahun masa khilafah Umar. Namun ketika semua orang lancang menerjemahkan larangan, khilafah Umar mewajibkan hal tersebut dan berkata, mustahil engkau merujuk kembali istrimu karena engkau sendiri yang telah mewajibkan hal itu. Hal ini perlu saya sampaikan karena orang-orang saat ini senang mainkan aturan syariat. Mungkin saja ada orang awam datang pada Anda lalu bilang bahwa ia telah istrinya dimasyahid sejak 10 tahun lalu. Katakanlah saja padanya bahwa talak tersebut telah terjadi. Orang awam ini lantas bilang pada Anda, tapi itu kan talak ketika haid, berarti talak bid'i dong. Perhatikan, orang awam bisa mengatakan seperti ini, padahal ia tidak bisa membedakan apa itu kata ka, pergelangan tangan, dan apa itu kurs ka. Sekelompok orang ini tidak lain disebabkan karena hawa nafsu belaka. Lantas bisakah kita fatwakan pada orang seperti ini bahwa talaknya tidak jatuh? Tidak bisa, karena ini akan menjadi tanggung jawab ketika kelak di hari kiamat nanti. Katakan saja pada orang seperti ini, engkau yang telah mewajibkan sendiri hal itu pada dirimu, berarti talak yang kau jatuhkan berlaku. Asal tahu jika masa iddah wanita tersebut telah berakhir karena talak yang Anda jatuhkan, kemudian ada lelaki lain menikahinya, lalu Anda datang dan bilang, dia istriku, tentu tidak mungkin dia sendiri yang mewajibkan talak tersebut. Lalu untuk apa dia beri kesempatan lagi padanya? Intinya, talak yang dijatuhkan pada masa haid menurut mayoritas ulama berlaku. Kalangan yang menyatakan tidak berlaku oleh Imam Ahmad dibilang itu pendapat buruk, maksudnya tidak patut diterapkan. Seseorang menukarkan 1 ukiah emas 28,5 gram dengan 1,5 ukiah emas lain. Jual beli seperti ini batil karena beliau bersabda, la tubai udah babidabi ila sawa'i bisawa. Jangan kalian jual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama persis. Seseorang salat mengenakan pakaian hasil rampasan. Menurut mayoritas ulama, salatnya sah karena larangan terkait kasus ini tidak berkenaan dengan salat, dan dilarang adalah menggunakan pakaian hasil rampasan, baik untuk salat ataupun tidak. Nabi SAW tidak bilang jangan salat menggunakan pakaian hasil rampasan. Yang beliau larang adalah merampas baju tersebut. Beliau sama sekali tidak menyinggung tentang salat. Salat sunnah di waktu terlarang untuk salat tanpa adanya sebab. Amalan ini tercela karena terlarang. Puasa pada hari raya Idul Fitri, puasa ini tercela karena terlarang. Wudu dengan air hasil rampasan, wudu tetap sah karena yang dilarang adalah mengambil air secara paksa, bukan wudu dengan air hasil rampasan. Ketika ada larangan untuk ibadah tertentu, berarti ibadah tersebut tidak sah jika dilakukan. Namun ketika larangan yang berlaku secara umum, berarti tidak terkait dengan keabsahan ibadah. Sembilan, penjual menipu pembeli dan dalam jual beli. Jual beli yang dilakukan tak sah karena yang dilarang adalah menipu, bukan jual belinya. Karena itu ketika pihak yang menipu menerima jual belinya sah. Nabi SAW bersabda, la talaku paman talako pastaro minhu faida atas sayadahu sauko bahwa bil khayar. Jangan mencegah jalab. Barang siapa mencegah lalu membeli sebagian darinya, kemudian setelah pemiliknya datang di pasar, ia memiliki hak pilih. Nabi SAW tidak mengatakan pembeli yang dilakukan batil. Jual beli tersebut tetap sah, hanya saja si pemilik
barang memilih hak pilih antara membatalkan atau mengesahkan jual beli karena dialah pihak yang tertipu. Karena itu perlu dibedakan antara larangan terhadap suatu amalan dan larangan terkait hal-hal lain di luar amalan tersebut. Jika amalannya dilarang berarti ditolak jika dilakukan, sebab jika tetap dinyatakan sah berarti menentang hukum Allah dan Rasul-Nya. Sementara jika larangan terkait hal lain di luar suatu amalan berarti amalan tetap sah dan dosanya hanya terkait larangan yang dikerjakan. Seseorang menunaikan ibadah haji dengan harta hasil rampasan, misalnya ia merampas unta kemudian digunakan untuk haji, hajinya sah. Demikian pandangan mayoritas fuqaha, dan memang itulah yang benar saja yang bersangkutan berdosa karena merampas unta tersebut atau merampas mobil. Perampasan barang ini juga ada kaitannya dengan ibadah yang dilakukan, karena bisa saja orang melaksanakan ibadah haji tanpa alat transportasi. Yang lain berpendapat hajinya tidak sah kemudian melantunkan bait syair, jika engkau pergi haji dengan harta hasil dosa. Bukan engkau yang haji, tapi hewan tungganganmu lah yang haji. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa mengerjakan suatu amalan tidak sesuai dengan urusan agama kami, maka amalan itu tertolak. Artinya jika tidak ada perintah Allah dan Rasul-Nya atas sunnah amalan, maka amalannya itu tertolak. Ini jelas terkait ibadah, karena hukum asal ibadah adalah terlarang sampai ada dalil yang memberlakukannya. Contoh, seseorang melakukan suatu amalan haji namun diingkari kebanyakan orang, kemudian si pelakunya bertanya, apa dalilnya kalau amalan pekerjaan ini haram? Yang mengingkari menjawab, dalilnya adalah hukum asal ibadah adalah terlarang sampai ada dalil yang mensyaratkannya. Pendapat yang dibenarkan dalam hal ini adalah perkataan orang yang mengingkari. Berbeda dengan hal-hal lain di luar ibadah, karena hukumnya asalnya boleh, baik berupa benda ataupun pekerjaan. Contohnya hukum asal untuk barang dan benda. Seseorang berburu burung untuk dimakan, kemudian ada yang mengingkari. Lantas si pemburu bilang, apa dalilnya yang mengharamkan hewan buruan? Dalam hal ini pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan si pemburu, karena hukum asal hewan buruan adalah halal, seperti disebutkan Allah, waladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Al-Baqarah 29. Contoh hukum asal untuk pekerjaan. Seseorang mengerjakan sesuatu di rumah, di mobil, atau membuat sesuatu di pakaian yang dikenakan, atau hal-hal lain yang bersifat duniawi. Kemudian ada orang lain mengingkari hal itu, lantas ia bertanya, mana dalil yang mengharamkan pekerjaan yang aku lakukan? Dalam hal ini yang dibenarkan adalah pernyataan orang yang melakukan pekerjaan tersebut, karena hukum asalnya boleh. Itulah dua kaidah penting dan berguna. Atas dasar itu kita katakan tiga hal. Satu, apa yang kita ketahui bahwa jika syariat mensyariatkan suatu ibadah berarti ia masyru', disyariatkan. Apa yang kita ketahui bahwa perbuatan itu dilarang oleh syariat berarti amalan tersebut terlarang. Apa yang tidak kita ketahui bahwa perbuatan itu apakah termasuk ibadah atau tidak berarti hukumnya terlarang. Terkait muamalat dan barang kita juga katakan tiga kategori. Satu, apa yang kita ketahui bahwa syariat mengizinkan hal itu berarti hukumnya mubah, seperti memakan daging keledai liar seperti yang pernah dilakukan Nabi SAW. Apa yang kita ketahui bahwa syariat melarang sesuatu hal seperti memakan hewan yang buas yang memiliki taring berarti ia dilarang. Apa yang tidak kita ketahui apakah mubah atau tidak berarti mubah, karena hukum asal untuk hal-hal di luar ibadah adalah mubah.
Wallahu a'lam.